Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya kalian pada pagi hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita masih dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa, yaitu belajar. Ya, kalian selaku siswa ya punya kewajiban yaitu belajar. Yang mana pada pagi hari ini ya, yaitu Senin 16 November 2020 kita akan membahas sistem pencernaan manusia. Sebelum pelajaran kita lanjutkan ya, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah berdoa ya. Kalian harus tetap semangat belajarnya. Ya, walaupun kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 ini ya. Anak-anak, ini adalah merupakan pertemuan IPA yang terakhir ya. Karena kita tanggal 30 November ini sudah ujian akhir semester ya. Kalau sekarang diganti dengan PAS, penilaian akhir semester ya. Jadi Senin depan kalian masih ada pembelajaran yaitu matematika. Terus Senin berikutnya sudah PAS ya, atau penilaian akhir semester. Jadi ini adalah merupakan pertemuan IPA yang terakhir ya. Saya harap kalian harus tetap semangat ya. Ini adalah merupakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu nanti setelah kalian mempelajari bab ini, yaitu sistem pencernaan manusia, nanti kalian harus mampu, yang pertama, mampu menjelaskan nutrisi yang diperlukan tubuh beserta fungsi dan contohnya. Yang kedua, kalian harus mampu menjelaskan organ-organ pencernaan manusia. Yang ketiga, kalian harus mampu menjelaskan proses pencernaan makanan secara urut. Yang keempat, kalian harus mampu mengidentifikasi jenis enzim yang berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Yang kelima, harus mampu menjelaskan macam-macam penyakit dan kelainan pada sistem pencernaan. Dan yang terakhir, yang keenam, kalian harus mampu menjelaskan cara menjaga kesehatan sistem pencernaan. Ini adalah urutan sistem pencernaan manusia. Yang pertama kita bahas adalah mulut. Di mulut nanti akan terjadi yang namanya pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi.
Pencernaan mekanis itu adalah proses pencernaan yang tidak dibantu oleh enzim. Jadi nanti makanan yang kita makan itu dihaluskan atau dihancurkan oleh gigi di mulut ya sampai jadi halus. Itulah yang disebut dengan pencernaan mekanis. Masih di dalam mulut, belum ditelan ke kerongkongan. Ya, saya ulangi, adalah proses pencernaan yang tidak dibantu oleh enzim. Itu pengertian pencernaan mekanis. Artinya apa? Makanan yang kita makan yang ada di mulut ya, itu dihancurkan oleh gigi ya, dilembutkan atau dikecilkan, dikunyah sampai halus. Itulah namanya proses pencernaan mekanis. Tapi makanannya masih belum ditelan. Masih belum masuk ke kerongkongan. Berikutnya adalah pencernaan kimiawi, adalah proses pencernaan yang dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Yaitu untuk mempercepat terjadinya reaksi kimia. Sehingga makanan mudah masuk ke dalam kerongkongan. Dan seterusnya menuju lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir ke anus. Jadi pencernaan kimiawi itu adalah proses ya masuknya makanan ke dalam kerongkongan. Makanan yang sudah halus tadi, yang dikunyah oleh gigi sampai lembut ya, sampai halus ya, begitu ditelan ke kerongkongan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan atau air liur kita ya, itulah namanya pencernaan kimiawi. Ya. Jadi masuknya makanan ke kerongkongan yang dibantu oleh enzim-enzim beserta air liur kita, itulah yang disebut dengan pencernaan kimiawi. Berikutnya, nanti di mulut juga ada gigi, ya, dimana nanti gigi itu ada 3 macam gigi. Ada gigi seri, ya, yang berfungsi untuk memotong-motong makanan, ya. Yang kedua ada namanya gigi taring, ya, untuk merobek makanan. Dan yang ketiga ada gigi geraham, ya, untuk mengunyah dan menghaluskan makanan. Yang mana semua gigi ini adalah berperan dalam proses pencernaan mekanis. Berikutnya, di mulut juga ada lidah. Di mana lidah itu berfungsi untuk mengatur letak makanan saat dikunyah. Jadi kadang lidah kita bisa memindahkan makanan yang kita kunyah. Misalnya dari sisi kiri dipindah ke sisi kanan. Misalnya kalau gigi kita sakit, yang sebelah kiri bisa digeser oleh lidah ke sebelah kanan. Itulah fungsi lidah ya saat pencernaan berlangsung. Berikutnya, lidah ini ada 4 macam bagian. Ya, yang pertama adalah ujung lidah itu peka terhadap rasa manis. Jadi kalian kalau mencicipi masakan yang berbau-bau manis ya, itu hanya cukup di lidah ujung. Ya. Lidah sudah terasa manisnya. Tidak perlu ditelan ya. Jadi makanan yang sudah dicicipi di ujung lidah saja akan terasa manis. Itu kalau makanannya manis. Yang kedua ada pangkal lidah, ya, yaitu ujungnya pangkalnya yang mau masuk ke kerongkongan. Nah, pangkal lidah itu adalah peka terhadap rasa pahit. Jadi kita kalau minum jamu atau apapun makanan yang berbau-bau pahit, itu akan terasa kalau sudah masuk ke kerongkongan. Ditelan baru terasa pahit. Tapi kalau manis tidak nunggu sampai ke kerongkongan, ya, cukup di ujung lidah akan terasa manisnya. Lain dengan
yang berbau-bau pahit. Yang ketiga, tepi kanan dan kiri bagian depan ya peka terhadap rasa asin. Ya, jadi makanan itu kalau rasanya asin ya nanti akan dirasakan oleh tepi lidah bagian kiri dan kanan di bagian depan. Jadi tepinya itu kiri kanannya bagian depan ya akan merasakan rasa asin. Ya. Yang keempat, tepi kanan dan kiri bagian belakang peka terhadap rasa asam. Ya. Itulah bagian-bagian lidah ya yang ada di dalam mulut yang merupakan urutan pertama sistem pencernaan manusia. Yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan ini bahasa biologisnya adalah esofagus. Yang mana nanti di kerongkongan ini akan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas dan mendorong makanan menuju ke lambung. Ya, jadi kalian itu kalau menelan makanan harus pelan-pelan. Pastikan makanan sudah benar-benar halus, ya, baru kita telan, supaya nanti tidak mengganggu proses masuknya makanan ke dalam kerongkongan. Jadi kita kalau makan harus pelan-pelan, ya, tidak usah keburu-buru. Ya, dipastikan makanan benar-benar halus, baru kita telan. Yang ketiga adalah lambung. Lambung ini adalah merupakan organ berbentuk kantong yang terletak pada rongga sebelah kiri. Ya, itu. Perhatikan di gambarnya. Lambung adalah terletak pada rongga perut sebelah kiri. Ya. Ini lambung ini juga ini organ yang merupakan sangat sensitif terhadap makanan-makanan yang sifatnya asam atau pedas. Biasanya kita kalau makan yang terlalu asam atau terlalu pedas nanti bisa mengganggu lambung kita, akan terasa perih, sakit ya, sehingga nanti menimbulkan penyakit MAH dan sebagainya. Yang keempat adalah usus halus. Itu saluran pencernaan yang bentuknya berlipat-lipat. Nah, itu. Jadi itu kalau kita ukur panjangnya kira-kira 6,5 meter. Kalau kita tarik ya terus diluruskan, diukur ya panjangnya kira-kira 6,5 meter. Ya panjang sekali ya. Cuma di perut kita bentuknya berlipat-lipat ini ya, ada kelihatan ini bentuknya. Berlipat-lipat. Itu kalau misalnya dikeluarkan ya misalnya ya, atau diluruskan terus diukur panjangnya kira-kira mencapai 6,5 meter. Ya. Kemudian yang kelima adalah usus besar. Ya, nanti terjadi pengaturan kadar air dari sisa makanan dan terjadi pembusukan makanan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Nah, jadi nanti makanan yang sudah turun dari usus halus ya akan tersimpan di usus besar. Ya, nanti sebelum keluar di anus berupa kotoran. Ini merupakan penampungan terakhir makanan kita, tersimpan beberapa jam di usus besar ini ya, sehingga nanti akhirnya menuju ke anus. Perlu kalian ketahui bahwa nanti di usus besar ini makanan itu akan terjadi proses pengaturan kadar air dari sisa makanan yang kita makan. Ya, nanti sehingga nanti akan terjadi pembusukan makanan yang dibantu oleh bakteri namanya Escherichia coli. Kalau nggak ada bakteri ini, nanti makanan di perut kita, di usus besar kita, tidak akan terjadi pembusukan.
ya akan tetap berupa nasi, akan tetap berupa makanan yang lain, akan tetap berupa OT-OT misalnya yang kalian makan atau dan sebagainya. Tidak bisa keluar nanti ke anus. Ya, tidak akan bisa keluar berupa kotoran kalau tidak ada bantuan dari bakteri ini, ya, yaitu bakteri Escherichia coli. Ya, ini sangat membantu makhluk hidup, ya, bukan hanya manusia, hewan pun juga dibantu oleh bakteri ini untuk membusukkan makanan dalam usus besar, ya. Nanti kalau sudah terjadi pembusukan, ya, barulah dia berbentuk feses atau kotoran yang keluar dari anus, ya. Nanti kalau misalnya nggak ada bakteri ini, nanti makanannya tetap seperti yang kita makan, ya. Kalau kita satu hari saja nggak bisa mengeluarkan kotoran dari perut kita, nanti kita akan merasa sakit perut, ya. Dan lama kelamaan nanti bisa timbul penyakit, ya. Nanti bisa dioperasi nanti perut kalian, ya, untuk mengeluarkan kotoran yang ada dalam perut kita. Yang terakhir adalah gangguan pada sistem pencernaan manusia. Sebenarnya banyak, ya, gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan manusia. Cuman di sini Pak Ali hanya menampilkan 5 macam saja. Karena ini merupakan penyakit yang sering dialami oleh masyarakat sekitar, ya, atau yang sering dirasakan oleh masyarakat sekitar. Yang pertama adalah namanya penyakit apendisitis, yaitu masuknya kotoran pada usus buntu sehingga menyebabkan peradangan pada usus buntu. Nah, ini gejalanya adalah nyeri pada perut bagian kanan bawah. Sakit sekali rasanya, ya. Jadi kaki kanan kita kalau diangkat itu akan terasa sakit di perut bagian bawah. Kemudian kita juga terasa mual. Kadang disertai dengan muntah. Kadang juga mencret dan bahkan bisa menyebabkan tubuh kita suhunya naik, ya, yaitu panas atau demam. Kalau sudah orang atau kita terkena penyakit ini, ya, ini solusinya adalah harus dioperasi. Ya, dioperasi. Jadi perut kita yang di bagian bawah kanan itu harus dioperasi. Ya, dibedah, kemudian ususnya yang kena peradangan tadi digunting, dibuang. Ya. Nanti kira-kira itu kalau dibuang, ususnya kira-kira panjangnya sekitar 5 cm, ya. Nanti yang dibuang itu ususnya itu. Perut kita di bagian bawah kanan ini dibedah, ya. Kemudian usus yang kena masalah tadi, ya, itu dipotong. Digunting, ya. Habis digunting nanti ususnya itu dijahit lagi, ya. Terus baru ditutup lagi perutnya, dijahit lagi perutnya. Itu nanti biasanya kalau sudah diperlihatkan sama dokter, yang dipotong itu ususnya kira-kira panjangnya sekitar 5 sampai 10 cm panjangnya. Nanti akan kelihatan itu hijau-hijau. Itu artinya sudah usus buntu kita sudah terkena infeksi dari kotoran. Artinya apa? Kalian kalau makan makanan harus benar-benar steril. Ya, jangan taruh sembarangan sehingga bisa terkontaminasi oleh virus atau bakteri yang bisa masuk bersama makanan yang kita makan. Sehingga nanti akan menimbulkan penyakit apendisitis, ya, atau orang sekitar atau orang masyarakat sekitar menyebutnya dengan penyakit usus buntu, ya. Ini hati-hati kalau makan. Ini juga kadang kita terlalu banyak makan yang kecut, ya, atau asam atau pedas. Ini kadang lambung kita kadang nggak kuat, ya, menerima makanan ini. Ini bermula dari mah, bermula nanti. Ciri-cirinya apendisitis ini sama dengan penyakit emah, ciri-cirinya, ya, perih, perutnya nyeri,
ya, nyeri. Cuman bedanya nanti kalau penyakit usus buntu, nanti kalau kaki kanan kita angkat akan terasa sakit, ya. Tapi kalau penyakit emah, walaupun kaki kita diangkat, itu tidak terasa sakit, ya, hanya perutnya yang perih, ya. Yang kedua, ada diare. Ya, ini masuknya bakteri ke dalam usus dan menyebabkan mencret. Nah, ini juga kaitannya dengan kebersihan makanan yang kita makan. Artinya apa? Makanan itu harus benar-benar steril dari kotoran, debu, ya, sehingga tidak dihinggapi oleh bakteri. Jadi kalau makanan yang tidak mau kita makan, ya usahakan ditaruh di meja, ditutup dengan rapi. Usahakan tidak ada bakteri atau debu yang menempel di makanan. Soalnya bakteri ini tempatnya di mana saja, ya bisa di udara, bisa di tembok, ya bisa terbawa debu ke dalam makanan, sehingga nempel pada makanan. Waktu kita makan, nanti akan terikut ke dalam perut kita dan menempel di usus, ya. Nanti menyebabkan kita menjadi mencret. Kalau sudah mencret, nanti kalian tidak akan bisa beraktivitas, ya. Mau ke sekolah, tidak jadi karena bolak-balik ke WC. Ya, mau ngaji nggak bisa, mau salat juga terganggu karena bolak-balik di WC. Ya, jangan sampai kalian kemana-mana bawa WC. Ya, saya ulangi, jangan sampai kemana-mana bawa WC. Ya, ke sekolah bawa WC, ke sini bawa WC. Ya, jangan sampai. Ketiga adalah mah. Nah, ini ya yang saya bilang tadi, meningkatnya asam lambung. Ya, pada lambung kita, perut rasanya nyeri. Nah, ini yang lambung tadi saya sebut di atas. Ya, bahwa lambung kita itu sangat sensitif terhadap beberapa rasa makanan. Ya, salah satunya pedas atau kecut, ya, atau juga pikiran. Sehingga nanti akan menimbulkan meningkatnya asam lambung kita. Ya, ini juga mengganggu sekali ini, perih ini. Kadang muncul hai itu. Ya, kalau sudah kadung asam lambungnya meningkat tinggi akan muncul hai itu ya, kadang orang keluar gitu. Hai-nya itu kan keluar kadang. Ya, ini makanya kalian kalau makan eh makanan terutama bakso dan pangsit mie jangan terlalu banyak sausnya dan sambelnya, ya, karena kedua makanan ini bisa menimbulkan lambung kita nanti terjadi peningkatan asam lambung, ya. Tapi kebanyakan yang perempuan ini, yang cewek-cewek, ya, kalau makan bakso biasanya baksonya nggak kelihatan, ya, yang kelihatan malah sausnya dan sambelnya, ya. Waduh, ya, katanya kalau nggak pedes, kalau nggak kecut tidak mantap pak, ya. Kalau nggak terasa kecutnya, nggak terasa sambelnya, wah katanya nggak mantap, ya. Padahal nanti akibatnya bisa menimbulkan penyakit mah. Yang keempat adalah sembelit, ya, yaitu sulit buang air besar, ya, karena kurang mengonsumsi makanan yang berserat. Nah, ini lagi. Ini kadang ya manusia atau kita kadang sulit mau BAB, sulit mau buang air besar. Karena apa? Ya, makanannya tidak bisa mencair, tidak bisa membusuk, ya. Sehingga bakteri pun yang tadi bisa membantu pembusukan makanan itu tidak berfungsi maksimal. Ya, karena apa? Kita kekurangan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung serat. Ya, jadi kalian juga harus makan sayur, ya, sayuran. Ya, makan sayuran. Jangan terus makan keringan-keringan, ya. Yang kedua juga harus makan banyak buah, ya, misalnya buah pepaya, ya, atau buah kates. Terus juga pisang hijau itu, ya, pisang Ambon. Tapi kebanyakan orang yang sulit buang air besar, ya, biar cepat bisa buang air besar, ya, perbanyak makan pepaya yang sudah matang atau kates gitu, ya. Cepat itu, ya.
Tapi jangan tiap hari makan kates ya. Nanti akan terjadi mencret nanti. Ya, diaturlah. Tiap makan juga harus menggunakan sayur kalau bisa ya. Di samping juga bisa mempermudah BAB, nanti juga sayuran atau kuah yang kita makan nanti bisa mempermudah masuknya makanan ke dalam kerongkongan, membantu proses pencernaan kimiawi. Ya. Yang terakhir adalah tipes, ya, tipes. Penyakit di usus halus yang disebabkan oleh bakteri Salmonella, ya, bakteri Salmonella typhosa. Ya, ini. Jadi ini kembali lagi kepada kebersihan makanan kita. Karena banyak bakteri atau virus yang masuk ke dalam perut kita nanti bisa menyebabkan penyakit di perut kita. Ya, ini tipes ini. Tipes. Penyakit di usus halus yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhosa. Ya. Ini keliru ya, sorry. Ini bacanya bakteri ya. Aslinya bakteri. Nah, ini Pak Ali salah ngetik ya. Bakteri. Ya, ini artinya apa? Kalian harus benar-benar menjaga kebersihan makanan sebelum dimakan ya, supaya tidak ditempeli bakteri. Karena nanti akan menyebabkan berbagai macam penyakit yang timbul pada diri kita. Sekian ya, ini materi terakhir ini. Setelah ini kalian nanti ada tugas yang harus dikerjakan. Ya, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.